Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mendengarkan renungan yang diambil dari buku Gemar, Gerakan Membaca Alkitab Rutin, yang saya ambil dari kitab Kisah Para Rasul 7 ayat 44-60. Saya akan sedikit menjelaskan, yaitu ini adalah kitab ini berisi tentang pidato Stefanus, salah satu diakon pertama gereja di hadapan mahkamah agama Yahudi ya. Di bagian ini Stefanus melanjutkan pembelaan terhadap tuduhan, di mana tuduhan itu menghujat Allah, Musa dan bait suci ya. Dijelaskan di ayat 44-50. Di situ Stefanus berbicara tentang sejarah tabernakel, tempat Allah menyatakan diri kepada bangsa Israel selama perjalanan di padang gurun. Terus ayat 51-53 itu Stefanus dengan tegas menegur para pemimpin agama Yahudi. Mereka disebut oleh Stefanus yaitu keras kepala, tidak bersunat hati dan telinga, serta selalu melawan Roh Kudus ya. Jadi Stefanus menuduh mereka sama seperti nenek moyang mereka yang menganiaya nabi-nabi dan menolak kehendak Allah. Ia juga menuduh mereka telah mengkhianati dan membunuh Yesus, Sang Mesias yang dijanjikan ya. Di ayat 54-60 juga merupakan respon dari mahkamah agama, yaitu apa? Kemarahan besar. Mereka merasa terhina oleh tuduhan Stefanus, yang akhirnya Stefanus harus dirajam sampai mati ya. Namun Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus pastinya sudah bersiap diri terhadap hal-hal seperti itu. Dan sebelum meninggal, ia meniru teladan Yesus dengan berdoa, Tuhan Yesus, terimalah rohku, dan Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ini keren ya, menurut saya ini luar biasa. Nah, pada pagi hari ini saya mengambil tema kesetiaan di tengah penolakan ya. Jadi setiap orang percaya dipanggil untuk menjadi saksi Kristus dimanapun ia berada. Bahwa bahkan ketika menghadapi tantangan atau penolakan ya, kisah Stefanus mengajarkan kita bagaimana iman yang teguh dan kesetiaan Tuhan menjadi teladan hidup yang luar biasa, bahkan di tengah ancaman kematian ya. Jadi ayat 44-50 itu menjelaskan bahwa Stefanus ingin mengingatkan bahwa Allah tidak terbatas, dan Allah itu luar biasa ya. Dia tidak terbatas pada tempat ibadah seperti tabernakel atau bait Allah, karena kehadiran Allah ada dimanapun umatnya berada ya. Jadi pertanyaannya, apakah kita sering menganggap bahwa Tuhan hanya hadir di gereja, padahal Allah ingin berdiam di hati kita dan hadir dalam setiap aspek hidup kita. Jadi bagaimana kita mengaplikasikannya, yaitu menjadikan tubuh kita sebagai bait Allah yang hidup dengan menjaga kekudusan dan hidup dalam penyembahan setiap hari ya kan. Jadi Allah tidak terbatas pada bangunan, Allah tidak terbatas pada apapun. Allah bisa hadir kapanpun, dimanapun, saat kita membutuhkan ya. Dengan apa ya? Dengan kita berdoa dan penyembahan, terus berani menyatakan kebenaran. Di sini disiratkan oleh Stefanus bahwa dinyatakan oleh Stefanus dalam kehidupannya, yaitu Stefanus tidak takut menegur para pemimpin agama yang keras hati dan melawan kehendak Allah.
ia menyatakan kebenaran dengan penuh keberanian, meskipun tahu hal itu akan memancing kemarahan. Ya, sama seperti kita, saat kita merasa kita benar, kita pasti akan merasa kita ini paling dominan. Artinya kita ini berani. Tapi saat kita salah, kita ini pasti undur. Nah, ini yang mau ditekankan oleh Stefanus. Saat kita mempunyai Allah yang benar, kita tidak pernah boleh takut. Karena apa ya? Di sini diajarkan oleh Stefanus untuk belajar berbicara dengan hikmat dan kasih. Karena Stefanus tahu dan mengerti bahwa Yesus itu tidak pernah meninggalkan dia. Ya. Yang ketiga adalah mengampuni di tengah penderitaan. Ya. Ketika dirajam, Stefanus tidak membalas dendam. Sebaliknya, ia berdoa memohon pengampunan bagi orang-orang yang membunuhnya, meneladani sikap Yesus di salib. Jadi, mari kita latih hati kita untuk mengampuni orang lain, bahkan mereka yang melukai kita, karena pengampunan adalah tanda nyata dari kasih Kristus dalam hidup kita. Artinya, saat orang lain berbuat salah kepada kita dan dia minta maaf, ataupun tidak sekalipun minta maaf, kita tetap harus mengampuni. Tapi kita juga harus bijaksana saat kita mengampuni seseorang atau seseorang meminta maaf kepada kita. Kita jangan semena-mena juga. Kita harus memberikan respon yang baik, respon yang penuh kasih. Yang terakhir adalah fokus kepada Kristus. Stefanus yang penuh Roh Kudus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, sebuah penglihatan yang menguatkannya menghadapi kematian. Fokusnya pada rasa sakit atau ancaman, artinya tidak terfokus pada rasa sakit atau ancaman, tetapi pada kemuliaan Yesus. Jadi Stefanus percaya apa yang terjadi, walaupun dia harus kehilangan nyawanya, dia memandangi Kristus dalam setiap situasi. Karena hanya dengan memandang kepadanya kita akan menemukan kekuatan dan penghiburan. Jadi kisah Stefanus ini mengingatkan kita bahwa hidup sebagai saksi Kristus itu tidaklah mudah. Tapi kita harus penuh hikmat, kita harus penuh kasih, kita harus dekat dengan Allah. Jadi menjadi saksi Kristus itu menuntut keberanian, kesetiaan, dan bahkan pengorbanan. Namun ada janji yang indah, yaitu Kristus bersama kita dalam setiap situasi. Artinya pada pagi hari ini kita sama-sama belajar bahwa kesetiaan di tengah penolakan itu luar biasa. Apalagi zaman sekarang yang kita terus sampai saat ini berjuang menghadapi segala situasi yang ada. Apapun yang terjadi, kita bilang kepada Tuhan, Allah tidak pernah terbatas. Kita harus berani menyatakan kebenaran, mengampuni di tengah penderitaan, dan yang terakhir adalah fokus kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.